Ya pemirsa, bagi Anda yang mungkin hari ini sudah punya rencana untuk berlibur ke tempat wisata, kami tidak lelahnya untuk mengimbau Anda untuk tetap menjaga keselamatan. Terutama bagi Anda yang mungkin ingin liburan ke daerah pantai ataupun mungkin daerah-daerah yang memang cukup sedikit riskan ya. Iya, karena seperti yang kita sempat singgung di awal-awal, cuaca ekstrim juga mengakibatkan kadang-kadang ada gelombang tinggi begitu dan membahayakan bagi Anda yang ada di kawasan rawan begitu. Dan seperti kita memiliki informasi ini dari 17 wisatawan yang sedang menikmati libur lebaran di kawasan pantai Batu Bentang Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat terseret ombak pemirsa. Ya, 12 berhasil diselamatkan, ini data pemirsa, namun sementara 5 orang lainnya hilang terbawa arus. Inilah detik-detik saat tim SAR beserta nelayan berupaya menyelamatkan 10 wisatawan yang terseret ombak saat sedang berenang di pantai Batu Bentang, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Petugas berhasil menyelamatkan 8 orang dan mengevakuasinya ke rumah sakit. Sementara 2 orang lainnya hilang terbawa ombak dan belum ditemukan. Kejadian bermula saat para korban tengah asyik berenang di pantai. Namun tiba-tiba ombak besar datang menyeret korban hingga ke tengah laut. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian kedua korban dengan menyusuri laut menggunakan kapal patroli. Selain di pantai Batu Bentang terdapat 2 wisatawan yang juga masih hilang di pantai Karangpenganten, Kecamatan Ciracap, dan 1 orang hilang di pantai Ombak Putih, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Total, warga yang terseret ombak sebanyak 17 orang dan 5 orang diantaranya masih hilang. Jadi untuk keseluruhan jumlah korban dari 3 lokasi tersebut ada 17 korban. Jadi 12 korban terselamatkan, jadi 5 korban belum diketemukan. Jadi 2 di Ujung Genteng di wilayah Karangpenganten, Kecamatan Ciracap, 1 di Ombak Putih, dan 2 di wilayah Batu Bentang, wilayah Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Untuk menghindari kejadian serupa, petugas mengimbau kepada para wisatawan untuk berhati-hati saat bermain air maupun berenang di kawasan pantai Palabuhan Ratu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait keselamatan berwisata, kita akan bincang-bincang dengan Bapak Frans Teguh, PLT Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat pagi, Pak Frans. Pagi, Mas Dila. Ya, Pak Frans, ini kita melihat berita yang baru saja kita sama-sama saksikan ya. Ada wisatawan yang terseret arus ombak pada saat berlibur di musim lebaran ini. Kalau dari Parekraf sendiri merespon hal-hal seperti itu, Pak, kecelakaan yang terjadi di daerah wisata, bagaimana, Pak? Ya, Mas Dila, jadi saya kira pertama-tama kita turut ikut berbelasungkawa dan juga pada korban agar beberapa korban yang tadi hilang ini bisa ditemukan. Saya kira ini upaya pencarian juga kami perlu dorong, dan tentu saja kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekali lagi menghimbau dan memastikan bahwa utamakanlah keselamatan dan keamanan di dalam kegiatan berwisata kita, karena seperti kita ketahui saat ini ya, cuaca mungkin tidak terlalu ramah dan barangkali juga perlu ada pemahaman informasi yang lebih tepat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan saya kira ini yang menjadi catatan kami. Dan sekali lagi saya menghimbau agar pengelolaan pengunjung di destinasi atau daerah-daerah wisata, terutama daerah pantai, ini perlu kita perhatikan. Jadi saya minta para pengelola untuk terus memantau, terus memastikan bahwa pergerakan wisatawan ketika melakukan aktivitas wisata ini aman. Aman dalam arti tidak mencelakakan dan tidak nanti berisiko atau mendapatkan risiko. Dan saya kira ini yang kita terus pantau dan terus kita pastikan kepada semua aparatur dan juga pengelola pariwisata di destinasi, di lokasi-lokasi wisata kita, utamakan protokol kesehatan, keamanan, kenyamanan ini harus menjadi satu kesatuan sehingga kegiatan wisata kita benar-benar bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan nilai yang lebih optimal pada masyarakat.
Baik, Pak Frans, kan Lebaran di tahun ini pandemi sudah semakin membaik dan juga ada pelonggaran dalam penggunaan masker dan protokol kesehatan lainnya. Nah, ini bagaimana koordinasi dari Kemenparekraf dengan pengelola wisata agar tetap bisa berlibur tapi juga tidak menjadi penyumbang kenaikan angka COVID? Iya, betul nih Mbak Dita. Jadi kami sudah melakukan advokasi dan meminta kepada seluruh pemerintah daerah sampai ke tingkat kabupaten, kota, provinsi agar terus memastikan penerapan protokol kesehatan itu satu. Yang kedua adalah tetap memastikan aspek keamanan, keamanan dan keamanan. Saya kira hal yang kami selalu tekankan bahwa keamanan penting baik dalam rangka perjalanan menuju ke lokasi-lokasi wisata dan juga di tempat-tempat wisata. Nah, ini kita perlu tahu dan kita perlu cek persis bagaimana pengelolaan pengunjung di sana. Jadi terutama fasilitas yang digunakan atau area-area yang mungkin tidak boleh dilakukan aktivitas wisata, mana yang boleh. Dan ini sebetulnya perlu informasi yang jelas dan perlu edukasi juga, perlu guide yang bagus, perlu penjelasan-penjelasan di lokasi wisata sehingga para pengunjung ini tentu dengan euforia setelah katakan 2 tahun 3 tahun ini kita cukup banyak melakukan kegiatan di tempat kita masing-masing. Dan sekarang kan ada kesempatan kita untuk mulai lebih keluar dari kota atau kabupaten tempat kita tinggal, dan saya kira kita tetap harus pastikan bahwa tempat-tempat wisata yang dikunjungi atau bahkan dilakukan aktivitas wisata ini tetap harus aman. Dan saya kira ini yang kami tetap koordinasikan dengan teman-teman terkait dari Basarnas atau BNPB dan semua pelaku pariwisata juga kita minta. Pak Frans, ini kalau kita bicara soal kecelakaan yang terjadi di tempat wisata seperti yang di Pelabuhan Ratu tadi, apakah ada sanksi kepada para pengelola tempat wisata ini jika kemudian terjadi kelalaian yang menyebabkan nyawa orang menghilang, ataupun apakah kemudian juga akan ada ganti rugi atau bisa dikatakan asuransi begitu para pengunjung tempat wisata yang mengalami kecelakaan pada saat berwisata? Ya, ini hampir semua kegiatan berwisata berisiko itu kita dorong harus ada asuransi, itu satu. Yang kedua harus memenuhi standar, jadi comply dengan standar. Standar ini yang kita sudah terapkan dan kita harapkan ini benar-benar nanti kita akan audit sejauh mana konsistensi dari para pengelola atau pelaku dalam menerapkan standar pelayanan, standar fasilitas, termasuk juga informasi yang diberikan. Dan kita harapkan ini juga bisa sekaligus memastikan bahwa pengelola bertanggung jawab dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi-lokasi wisata. Ini soal destination management, soal visitors management, dan ini sudah kita buat aturan dan panduan dan standarnya. Dan sebenarnya kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dari kabupaten kota, agar betul-betul kita berikan upaya yang optimal untuk bisa menanggulangi hal-hal seperti ini agar tidak terjadi. Baik, terima kasih Bapak Frans Teguh sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang bersama kami, dan semoga ini nantinya juga dipatuhi oleh seluruh pengelola wisata. Selamat bersilaturahmi dan mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati selalu Pak Frans. Maaf lahir batin Pak Frans Teguh. Selamat siang. Nah, itu ya tadi ya, Deta, memang penting sekali tidak hanya pengelola wisata saja sepertinya, tapi juga para wisatawan memperhatikan bahwa ada unsur-unsur keselamatan yang harus dijaga, salah satunya menghindari wilayah-wilayah titik-titik yang memang sudah ada larangan untuk berenang di situ misalnya gitu. Betul sekali, dan yang paling penting tadi yang seperti disampaikan Pak Frans adalah standar dari tempat wisata tersebut. Kalau memang fokusnya adalah untuk daerah seperti pantai, harus ada standarnya nih, apakah ada sudah cukup SDM yang untuk mengawasi, lalu juga standar keselamatan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau bagaimana perkembangan terbaru terkait peristiwa wisatawan yang terseret ombak, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Suryo Adianto selaku koordinator Basarnas Posar Sukabumi. Ya, Pak Suryo, selamat pagi. Bagaimana Pak proses pencarian terhadap korban yang saat ini masih belum ditemukan? Selamat pagi Kak Adi dan Kak Deta. Oke. Untuk hari ini, tepatnya hari Senin, jumlah korban
yang dinyatakan hilang pada hari Minggu kemarin ada 5. Dan alhamdulillah hari ini tim SAR gabungan di antara Basarnas, Polair dan potensi SAR lainnya berhasil menemukan 3 korban. Yaitu di antaranya yang terbaru kita temukan di pantai Kadaka Ombak Putih Cikakak Sukabumi, dan yang kedua Batu Bintang Pelabuhan Ratu Sukabumi, dan yang terakhir kita temukan 1 korban lagi yang ada di ujung genteng. Ya, demikian. Baik, bagaimana dengan kondisi ketiga korban yang ditemukan tersebut, Pak? Untuk kondisi korban masing-masing dalam keadaan meninggal dunia. Oh, baik. Lalu bagaimana upaya yang akan dilakukan? Apakah ada cara-cara baru yang digunakan untuk mencari 2 korban yang masih hilang ini, Pak? Oke, untuk cara-cara yang baru yang akan kita lakukan yaitu yang pertama kita pasti akan menggunakan perahu rubberboat ya, dari Basarnas dan dari Polair juga akan mengerahkan 1 kapal untuk pencarian. Kebetulan kita juga memiliki alat Aqua Eye, dan dia bisa mendeteksi korban yang ada di bawah. Mungkin alat itu juga akan kita maksimalkan dalam pencarian pada hari ini. Baik, Pak Suryo, dengan adanya kejadian ini, bagaimana aktivitas wisata di sana? Apakah dibatasi dan bagaimana evaluasinya agar nanti ke depannya tidak ada kejadian serupa? Oke, untuk aktivitas dalam wisata di Pelabuhan Ratu Sukabumi ini tetap berjalan seperti biasa. Paling kita akan tingkatkan terkait keamanan dan himbauan kepada seluruh wisatawan yang ada di Pantai Pelabuhan Ratu ini agar selalu mengikuti rambu-rambu atau informasi-informasi yang diberikan oleh tim yang ada di sekitaran pantai tersebut. Demikian. Pak, ini kan sudah terjadi ya. Lalu sebetulnya apa sih yang apakah tidak ada peringatan sebelumnya pada saat ada terjadi ombak tinggi kepada para wisatawan ini agar menghindari ombak tersebut? Kenapa akhirnya para wisatawan ini tidak bisa menghindar gitu? Bagaimana posisi lifeguard pada saat itu di pesisir pantai, Pak? Oke. Kebetulan untuk dari semua kasus yang ada di Pelabuhan Ratu ini, mereka melakukan kegiatan wisatanya berada di luar jangkauan dari petugas yang ada. Jadi ketika mereka beraktivitas, itu berada di luar jangkauan kita. Nah, mungkin kita juga sedikit kesulitan terkait dengan melakukan evakuasi tersebut karena tergantung dengan jarak ya, yang ada di sekitaran pantai tersebut. Baik. Demikian. Semoga proses pencarian 2 korban bisa dilakukan dan cuaca juga semakin membaik, dan masyarakat yang sedang berwisata kita harus berhati-hati dan berkaca dari insiden ini jangan melebihi ya batas yang sudah ditentukan. Ya, baik, Pak Suryo, terima kasih atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali, Pak. Ini bagi Anda yang ingin ke Pelabuhan Ratu harus memerhatikan tadi ya yang dikatakan oleh Pak Suryo juga terkait dengan batas-batas yang harus dihindari pada saat berenang di pantai.